Nah, asbab nuzul ayat tayammum. Kenapa ada tayamum? Tayamum itu pengganti wudhu. Pengganti wudhu. Tidak bisa pakai air, maka pakai tayamum, pakai debu. Sebab ayat tayamum turun diriwayatkan Nabi pulang perang waktu itu yang dibawa sama Nabi istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Siti Aisyah kalungnya itu hilang, kalungnya hilang. Ngadu ke Nabi. Akhirnya sama Nabi pasukan di stop, stop cari kalung Aisyah. Ini kata ulama dalil atau dari perilaku Nabi ini banyak dalil yang bisa kita ambil. Pertama, anna al-bidha al-abdha al-halal, barang yang halal itu tidak boleh ditelantarkan. Tapi bisa be, Aisyah, kalung ini kan seberapa ini pasukan 1.000 lebih, pada yang stop gara-gara nyari kalung be, istilahnya. Tidak, Nabi stop pasukan, suruh nyari kalung Aisyah, kalungnya hilang. Walaisu alama, walaisa ma'ahumma, pasukan lagi kekurangan air, dan ketika stop bukan di tempat yang banyak air. Akhirnya kehabisan air, nyari kalung, kalung Siti Aisyah keliling. Datanglah beberapa sahabat ke Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, lihatlah anakmu, gara-gara Aisyah kita akhirnya stop, tidak lanjut berjalan. Dan Abu Bakar marah. Marahnya bukan karena orang ngeritik beliau, bukan. Karena beliau marah, Aisyah ini ngerepotkan Nabi. Istilahnya cuman gara-gara kalung sampai kau repotkan Nabi. Oh, masuk ke kemahnya Aisyah. Wa ja'ala yat'unu biyadihi fi khasirati. Perut bagian pinggir ini kata Siti Aisyah ditusuk-tusuk sama Sayyidina Abu Bakar pakai tangan. Gara-gara itu dimarahi. Habis-habisan. Kan anaknya, putrinya. Dimarahi habis-habisan. Kata Siti Aisyah, aku nahan untuk tidak bergerak. Kenapa? Karena Nabi lagi tidur di pangkuanku. Nabi lagi istirahat. Sayyidina Abu Bakar masuk. Lihat Siti Aisyah lagi mangku Nabi tidur, dimarah-marahi. Siti Aisyah tahan, jangan bergerak ngapa, Nabi lagi tidur, jangan sampai Nabi bangun. Nyari, kata banyak sholat tanpa wudhu. Fasallau bi ghairi wudhu. Akhirnya sahabat sholat tanpa wudhu. Belum turun tayamum. Sahabat sholat tanpa wudhu. Dari sini ulama punya empat pendapat. Dari cerita ini, ya, tayamum belum masyru, belum disyariatkan. Air tidak ada. Waktu sholat masuk. Wajib sholat apa tidak? Itu. Dari sini ada empat pendapat. Tentu mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, orang yang tidak nemu air dan nemu debu tetap wajib sholat. Hurmatun lil wakti, untuk menghormati waktu. Di mazhab ini, jadi ini hukum apa? Hukum untuk orang yang tidak bisa menggunakan air dan debu. Tidak ada air dan tidak ada debu. Apakah wajib sholat? Khilaf ulama ada empat pendapat. Dinukil oleh Imam Qurtubi. Pendapat pertama, pendapat imam kita dulu, atau pendapat mazhab kita, Imam Asy-Syafi'i. Di madhab Imam Asy-Syafi'i tetap wajib sholat, tapi nanti wajib dibayar. Wajib diiadah, diulangi. Bukan qadha istilahnya, iadah. Lebih tepatnya kalau qadha itu kita tidak meninggal ke sholat atau sholat di luar waktu. Kalau ini ada sholat yang tadi tidak sempurna, wajib diulangi, walaupun tidak nemu air dan tidak nemu debu, udah usah sholat, tetap wajib sholat, tetap wajib sholat. Tapi nanti ketika sudah ada air, wajib diiadah, diulangi. Itu pendapat pertama, pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat Imam Malik dan Imam Ibn Nafi Al-Thawri, Imam Sufyan Thawri punya pendapat, punya mazhab. Imam Sufyan Al-Thawri itu beliau barusan kemarin kami di Komporta itu menyebutkan biografi beliau. Imam Sufyan Al-Thawri itu punya pendapat diikuti sampai abad ke-7.
sampai abad ke-7. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau juga berpendapat seperti Imam Malik, Imam Auza'i juga bahwasannya tidak wajib sholat dan tidak wajib qadha, tidak wajib i'adah. Udah lepas kewajiban. Ini pendapat Imam Malik, Tsauri, Auza'i. Kalau tidak nemu air dan tidak nemu debu, misalkan terjadi ini, tidak wajib sholat, tidak wajib i'adah, udah tidak mukallaf istilahnya. Tidak mukallaf. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, pendapat Al-Imam Ashhab. Yusalli wa la yu'id. Dia sholat dan tidak wajib i'adah. Sholat tidak wajib i'adah. Tidak kate banyu, tidak kate debu. Ya udah, sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Sah, nanti tidak wajib i'adah sudah. Itu pendapat Imam Ashhab. Juga punya mazhab. Imam Ashhab itu kalau salah sezaman dengan Imam Malik juga. Ada pendapat keempat, yakdi wala yusalli. Tapi beliau tidak sebutkan ini nisbat ke siapa pendapat ini. Pendapat keempat, tidak wajib sholat pada saat itu, tapi wajib nanti dia qadha. Wajib dia qadha. Ingat, oh hari ini aku tidak nemu banyu, tidak nemu debu. Satu sholat, dua sholat, utang jadi. Nah, catat biar ingat istilahnya. Jadi 4 pendapat. 4 pendapat untuk orang yang tidak menemukan air dan tidak menemukan debu. Pendapat pertama, pendapat Imam Syafi'i. Tetap wajib sholat dan nanti wajib i'adah. Ini paling berat ya. Jadi sholatnya 2 kali. Wajib sholat pada saat itu walaupun katik banyu, katik debu, dan wajib nanti diulangi. Pendapat Imam Syafi'i. Pendapat kedua, pendapat Imam Malik dan Imam Ats-Tsauri, Imam Auza'i paling lemah. Tak wajib sholat pada saat itu dan tak wajib i'adah, tak wajib qadha. Tak wajib qadha, tak wajib udah lepas. Ya, kalau dia tak nemu banyu, tak nemu debu. Pendapat kedua. Pendapat ketiga, sholat dan tak wajib i'adah. Sholatlah pada saat itu. Walaupun tanpa air, wudu, tanpa debu, tayamum, sholat tetap wajib, tapi tidak wajib i'adah, tidak wajib ulang. Berarti sholatnya sekali. Pendapat keempat, itu pendapat ketiga, pendapat Imam Ashhab. Pendapat keempat, tidak wajib sholat pada saat itu, ketika dia tidak nemu air, tidak nemu debu, tidak wajib sholat, tapi nanti wajib di qadha. Wajib di qadha, berarti sholatnya juga sekali. Berarti cuma pendapat Imam Syafi'i yang sholatnya 2 kali. Waktu itu dan nanti ketika sudah ada air. Pendapat Imam Malik, Auza'i, Ats-Tsauri, tidak wajib dua-duanya, jatuh kewajiban sholat. Pendapat ketiga Imam Ashhab, sholat dan tidak wajib i'adah. Pendapat keempat, tidak wajib sholat pada saat itu, nanti ketika sudah ada air baru wajib di qadha. Fa'adrakat humus sholah, hadis yang terakhir dari bab tadi. Fa'adrakat humus sholah, fasallau bi ghairi wudu. Masuk waktu sholat dan mereka sholat tanpa wudhu. Dari 2 kalimat ini muncul 4 pendapat tadi. Nah ini hebatnya hadis Nabi Muhammad SAW. Masuk waktu sholat, maka mereka sahabat sholat tanpa wudhu. Tetap sholat mereka. Nah dari sini ada 4 pendapat. Ini kan belum ada tayamum. Nah, kemudian barulah besok paginya makin habis air, lagi banyak turun ayat tayamum. Kalau kalian fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Rahmat yang besar dari Allah. Akhirnya sahabat yang tadi istilahnya nyalai Siti Aisyah, terima kasih sama Siti Aisyah. Usaid bin Hudayr, beliau mengatakan, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin." Sesungguhnya ini bukan berkah kalian yang pertama kali wahai keluarga Abu Bakar, ya. Memang ceritanya terjadi pada Siti Aisyah, penyebabnya istilahnya Siti Aisyah, tapi rahmatnya, manfaatnya untuk semua umat Islam sampai akhir zaman. Kalau tidak ada air, kita bisa pakai debu. Turun ayat tayamum. Mahiyya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin. Kemudian lucunya kata Siti Aisyah, akan udah tidak ketemu. Kalung ini juga tidak ketemu. Sudah kata Nabi. Jalan. Pas jalan, onta Siti Aisyah tegak, tidak tahu di bawah untuk.
Kalung ya tak kemana-mana. Jadi kalung ini pas tegak onta, tak tahunya faba'atsnal ba'ir alladzi kuntu alaih fawajadnal iqdah tahtahu. Ketika onta yang aku tunggangi berdiri, kalau udah nak jalan, tak tahunya kalungnya ada di bawah onta. Memang ini hanya sebab Allah ingin menjadikan ada cerita, ada managib, ada keutamaan, ada ada fadilah untuk siapa? Untuk keluarga Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bukan sembarangan keluarga. Beliau habiskan untuk khidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Ayahnya muslim, ibunya muslimah, istrinya muslimah, anak-anaknya muslim dan muslimah. Bahkan ini tidak ada di semua sahabat. Tidak ada di semua sahabat. Banyak atau rata-rata sahabat dia muslim, bapaknya belum tentu muslim, belum tentu sahabat. Bapaknya sahabat, belum tentu ibunya sahabat. Contoh misalkan Sayyidina Umar, ayahnya bukan sahabat. Diriwayatkan meninggal sebelum Islam. Ibunya Allah alam. Sayyidina Utsman, bapaknya bukan sahabat, meninggal sebelum Islam. Ibunya ibunya sahabat Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali, bapak ibu sahabat. Kita yakini Sayyidina Ali yaitu Abu Thalib termasuk muslim, mukmin lebih tepatnya, mukmin dan insya Allah selamat di surga. Ibunya jelas meninggal di Madinah. Ibu Sayyidina Ali Siti Fatimah Al-Asadiyah Al-Hashimiyah meninggal di Madinah. Fatimah binti Asad Al-Hashimiyah. Fatimah binti Asad Al-Hashimiyah meninggal di Madinah. Abu Ubaidah, ayahnya kafir, musyrik. Siapa lagi? Mus'ab bin Umair, ibu bapaknya musyrik, musyrikah. Banyak. Ini jarang sahabat yang bapaknya muslim, sahabat, bapaknya sahabat, ibunya sahabat, istrinya sahabat, anak-anaknya sahabat, mantu-mantunya sahabat, itu jarang. Hanya ada di beberapa keluarga, salah satunya keluarga Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Jadi sahabat-sahabat yang tadi mengkritiki Siti Aisyah akhirnya terima kasih gara-gara kalung hilang turun hukum keringanan yang sangat luar biasa, rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, betul.